Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat datang di pembelajaran informatika lagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Tapi sebelumnya Miss mau cek attendance dulu. Ya, cek kehadiran dulu. Oke, cek kehadirannya. Miss minta tolong teman-teman angkat tangan sambil menyebutkan perasaannya hari ini. Ya, apakah kamu sedang sedih, sedang bahagia, atau sedang kasmaran mungkin ya. Oke, kita cek dulu. Amira, happy. Oke. Torik? Ya? Fine. Oke. Andrew? Happy. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Ada yang pernah tahu apa itu sistem komputer? Enggak? Oke, kita belajar hari ini ya. Oke. Nah, biasanya teman-teman itu kan pakai komputer ya tinggal pakai aja. Bener nggak? Nggak tahu tuh cara kerjanya gimana, fungsinya buat apa. Nah, sekarang kita akan mengenal apa sih itu komputer. Nah, di sini ada sistem komputer adalah sekumpulan perangkat keras, hardware namanya, dan perangkat lunak, software, aplikasi ya, yang bekerja sama untuk memproses data dan menghasilkan output yang bermanfaat. Ya, dalam kehidupan modern, sistem komputer telah menjadi bagian penting dari berbagai aspek, mulai dari bisnis, pendidikan, lalu kemudian hiburan, entertainment ya, segala macam. Nah, itu fungsinya. Komputer berasal dari bahasa Latin awalnya, yaitu komputer, yang artinya menghitung. Jadi awal mula komputer itu awalnya untuk menghitung, ya. Komputer adalah mesin yang dapat menyimpan dan memproses data atau informasi berdasarkan perintah yang diberikan oleh pengguna atau user. Jadi komputer itu awal mulanya tadi untuk menghitung. Oke. Nah, di sini ada kata komputer adalah mesin. Oke. Kita note dari sekarang komputer adalah mesin. Kenapa? Oke, di sini. Komponen utama sistem komputer memiliki fungsi yang utama yaitu sebagai data input, data proses, data output, storage, dan data movement, perpindahan data. Data output. Nah, data outputnya itu berupa teks, gambar, audio. Contoh, ada speaker. Speaker itu menggunakan outputnya apa? Apa yang keluar dari speaker? Audio, suara, betul. Nah, itu yang keluar. Kamu kalau ngeprint apa yang keluar? Kertas yang berisi datanya ya, entah itu teks atau gambar. Lalu kemudian ada monitor atau layar, yang keluar apa? Gambar, visualnya, betul ya. Perangkat keras. Oke, perangkat keras adalah komponen fisik yang bisa dilihat dan disentuh yang membentuk sistem komputer. Bedakan software dan hardware. Sekarang kita bahas hardware dulu. Kalau hardware itu bisa disentuh, bisa dipegang, gini ya. Ada fisiknya. Oke, ini hardware. Jadi kalau hardware apa aja yang kalian lihat ada di sini? Keyboard, mouse, monitor, boleh, ke CPU, terus, speaker, ya. Nah, itu terlihat dan kita bisa sentuh. Oke, itu bedanya hardware. Perangkat lunak atau software. Nah, kumpulan instruksi yang mengarahkan hardware dalam menjalankan tugas. Contohnya di sini ada Microsoft Word, Excel, OS. OS itu ada Windows, ada macOS, ada Linux ya, dan segala macam. Nah, ini kalau kalian bisa sebutkan apalagi software yang kalian tahu? Pak? Games, betul? WhatsApp, benar. Instagram, apalagi? Apa? TikTok, ya, Spotify, Telegram, wah banyak banget. Banyak sekali sekarang software yang sudah dijual, bahkan ada yang gratis, ada yang free ya. Nah, sekarang tadi yang teman-teman udah spill beberapa. Coba Miss minta tolong, software yang kamu tahu apa? Jangan nulisnya game ya, game itu banyak. Nah, software apa yang kamu tahu?
TikTok. Oke, good. Next, Tasya. Hardware yang kamu tahu. Hardware ya. Ingat, tadi hardware apa? Apa aja? Komputer mah semuanya. Bagian dari komputer apa aja? Boleh, speaker. Oke, good. Satu lagi deh, Yusuf, hardware. Kamu taunya apa? Oke, software-nya. Oke. Ini materi yang berhubungan, berkelanjutan ya. Oke, kodifikasi data. Kodifikasi data merupakan proses pemberian kode pada data-data yang diterima oleh komputer. Oke, membedakan data yang satu dengan data yang lainnya, komputer akan mengolah dan menyimpan data dalam bentuk bilangan biner. Ada yang pernah dengar bilangan biner? Belum? Oke. Nah, komputer itu nggak ngerti bahasa manusia, bahasa kita. Ya, contoh misalnya, mari kita makan. Nah, komputer itu nggak ngerti. Halo, selamat pagi, selamat siang. Komputer nggak ngerti. Oke. Apa itu bilangan biner? Kita lihat. Oke, bilangan biner digunakan untuk mempresentasikan semua jenis data dalam komputer. Sistem bilangan biner terdiri dari basis 2, yaitu antara 1 dan 0. Oke, 1 artinya on, 0 itu off. Ya. Nah, ini basis bilangan biner, basis 2, hanya mengerti 2 angka aja. 1 dan 0. Contoh, misalnya kalian pernah lihat stop kontak buat lampu, itu selalu ada tulisan begini. Ya. Kalau dia diklik 1, dia lampunya akan hidup, kalau 0, ya lampunya mati. Gitu ya, itu juga sama, biner. Oke, lalu kemudian untuk bilangan biner ini tadi bahasa mesin. Ya, jadi kalau bahasa mesin itu cuman ngertinya 1 dan 0. Nah, sekarang bilangan biner. Oke, kita bahas dulu. Angka-angka dalam sistem bilangan biner disebut dengan digit. Ya, adapun jumlah digit dalam bilangan biner disebut dengan bit, binary digit. Setiap pengelompokan bilangan biner terdiri dari 8 bit. Oke. Nah, ini contoh 8 bit. Ya. Ada 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. 8 bit, berarti ada 8 angka. Ya, itu. Oke. Nah, bilangan biner. Ini baru 7 nih kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bilangan biner itu bisa dihitung menjadi bilangan desimal. Oke. Kalau kalian beli RAM atau beli handphone, biasanya kan lihat RAM-nya berapa, memorinya berapa. Oke. Ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 6, 2 pangkat 7, dan 2 pangkat 8. 2 pangkat 0 berapa? 1. Ya, 2 pangkat 1? 2 pangkat 2? 2 pangkat 3? 2 pangkat 8? 36. Oke, sepakat ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti cuman sampai sini aja nih, 8 bit biner. Contoh, Miss Rizka punya angka 0101100. Ini ya, kita akan pindahkan ke bilangan desimal. Itu jumlahnya berapa? Kita lihat. Dibacanya dari kanan dulu. Oke, dari 0. Kita tulis 0, 0, 1, 1. Yang mana yang dijumlahkan? Yang ada angka satunya aja. Yang ada angka 0-nya anggap aja hilang. Nggak ada. Berarti yang dijumlahkan adalah 4, 8, 32. Berapa jumlahnya? 4. Nah, ini desimalnya. Oke? Jadi, ketika kamu lihat ada bilangan biner, dikonversikan ke bilangan desimal, maka cara mengerjakannya seperti itu. Ini cara pertama.
Ada yang masih bingung? Bingung, Tasya? Enggak? Gampang? Bisa? Oke, metode kedua. Metode kedua. Kita punya angka itu ya. Kita lihat dari kanan. Ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita hitung yang ini. Dari kanan. Yang ini ya. 1, 0, 0. Maka yang dihitung adalah? Oke, betul. 16 tambah 8 tambah 4 tambah 1. Jumlahnya. Kode ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. Oke. Standar pengodean karakter untuk komunikasi elektronik. Kode ASCII memiliki teks di komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lainnya. Contoh. Teman-teman lihat ada keyboard. Kamu memasukkan huruf atau angka atau karakter yang ada di keyboard. Ya, contoh kamu masukkan huruf Q. Q itu kalau huruf besar, kamu ngetiknya yang huruf besar, kodenya berapa? Ini ya, betul, 81. 81 kalau dijadikan biner, berapa? Untuk menjadi angka 81, ini kebesaran. 64 tambah berapa bisa jadi 81? Nah, itu bilangan binernya. Oke? Bisa ya? Nah, begitupun huruf dan angka yang lain di keyboard. Jadi komputer itu nggak ngerti Q itu apa, A itu apa, B itu apa. Yang dia ngerti cuman bilangan binernya aja. 0 dan 1. Makanya ketika kamu ngetik, itu komputer akan menghitung dengan cepat berapa binernya. Sekarang silahkan teman-teman buka Sokratesnya, LMS Sokratesnya. Sebelum kalian buka, kita bagi kelompok dulu. Oke, bagi kelompoknya 1 PC 2 orang. Silahkan. Mendekat. Dibuka dulu LKPD-nya. Teman-teman, sekarang teman-teman mencari kode ASCII dari global. Angkanya berapa, lalu dikonversikan ke bilangan biner. Ya. Di LKPD yang tadi, yang kamu udah download. Nggak bisa ya. Oh, ini. Ya. Misal kamu nyari angka berapa? Nyari angka 80, misalnya P ya. P itu 80. Dari angka di sini yang bisa jadi 80 berapa? Contoh, kan 128 nggak bisa dong. Kelebihan, 0. Ya. 80, 64 bisa ya? 64 tambah 32, berapa? 90 sekian, kebanyakan. Oke, jadi 0. 64 tambah 16, 80. Sisanya 0. Gitu. Kamu nulisnya dari mana? Seperti ini, persis. Oke? Miss, itu 0 atau kosong? Mana? 0. Ingat, nulisnya dari kanan. Selesai. Cepet banget. Luar biasa. Ininya. Nih, kamu kalau ngerjain kayak gini, nulisnya persis kayak gini. Tapi kalau kamu ngerjain dari sini, ya, ini nulisnya dari kanan. 0, 0, 1, 1, 0. Apanya? Sama aja. Karena jumlahnya akan beda nanti. Kamu nyari angka berapa? 71. Kamu lihat 71 perlu angka apa aja? Kamu nyari 71. Ini 0 dong. Ya kan? 64. 64 tambah 32 kebanyakan. 0. 64 tambah 16, 80 kebanyakan. 0. Miss akan minta teman-teman untuk random mengisi ini ya, satu huruf. Oke. Iya nggak apa-apa.
Pertama, Raina. Yang G, boleh? Semuanya ditulis. ASCII-nya berapa, binernya gimana? Michelle. L. Nah, sip. Oke. Next, Adisha. O. Boleh. 6. 0, 1, 0. Oke, terima kasih. Benar ya? Teman-teman mengerti untuk cara mengerjakan biner dari kode ASCII ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kamu mengetikkan kata global di dalam sebuah sistem atau entah itu mau di keyboard, komputer, mau di handphone, itu kodenya kalau pakai kode ASCII nomornya sekian, binernya sekian. Sekarang Miss minta satu orang untuk merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bersedia? Amira, sini maju ke depan Amira. Maju ke depan. Apa? Gimana pelajarannya? Susah kah? Gampang kah? Menurut aku pelajarannya itu lumayan gampang, tapi juga harus hitung-hitung. Soalnya dulu kita kayak komputer itu kayak cuma coding orang lain, tapi ternyata juga ada MPK. Oke, good, thank you. Jadi kalau kata Amira, katanya mudah tapi perlu hitung-hitung juga, tetap harus perlu ketelitian, betul ya? Dan kemampuan berhitung. Jadi komputer itu nggak selalu kamu belajar bagaimana cara menggunakan Canva, bukan hanya kamu belajar coding, tapi ternyata ada hal-hal yang harus kalian ketahui juga dari dalam komputer itu. Oke, coba satu lagi deh. Rehan, maju ke sini. Miss minta reviewnya tentang kamu sini. Sebelum Miss tanya ke Rehan, di antara teman-teman ada nggak yang masih bingung antara biner, desimal, ASCII, dan juga sistem komputer? Ada, Cung? Sudah mengerti semua? Paham ya? Gampang ya? Nah, coba kita dengarkan kalau dari kata Rehan, belajar biner susah nggak? Kalau hitung-hitungnya sih lumayan susah, soalnya harus apa? Harus pakai kalkulator? Oh gitu. Terus? Apalagi? Tapi cara mengertinya sih lumayan simpel dan gampang. Gampang ya? Oke. Jadi, oke gitu ya kesimpulannya. Nah, Miss review lagi dulu, jangan duduk dulu, tunggu. Jadi, kita sudah belajar hardware, software, brainware, lalu kemudian ASCII itu apa, lalu dan terakhir biner. Ya. Nah, sebelum Miss mengakhiri, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Nggak ada. Oke, nanti kalau next pertemuan selanjutnya, nanti kita akan belajar bagaimana biner menjadi huruf atau menjadi karakter love. Ya, binernya diganti, dibikin jadi love gitu. Ada bentuknya. Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah paham dan tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Rehan. Teman-teman, sebelum kita selesai sesi ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, Miss akhiri untuk sesi informatika hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.